Oke, di video sebelumnya saya pakai baterai 3S ya untuk ngetes, nyoba ngecas baterai pack 3S, tapi mau dicas lewat satu string aja. Berhubung si BMS sama baterai yang udah kepake, ini ada kebetulan 4S ya. Kita lihat dulu voltasenya. String 3 2,52, 4 nya 2,6, total 10, yang satu 2,4, 2 nya 2,5. Nah, berarti ini enggak ada yang di atasnya 3 volt ya gampangnya. Udah. Nanti dari sini ini enggak ada BMS nya, ini enggak ada BMS nya, jadi yang kepasang di sini cuman active balancer 4S ya. Ini speknya bisa buat baterai lithium ion atau lithium poly ataupun LFP. 4S active balancer sama ini buzzer ya. Nanti kita rangkaiannya ini kayak gini jadi ya. Ini dia. Ini plusnya dari sini, terus plus belakang, jadi dia itu minus di sini. Nah, ini minus, terus saya jumper ke depan, minusnya ketemu plus. Nah, di sini. Nah, ini oke. Jadi ini kalau ngitung ngurut aturannya ini berarti hitungnya dari minus ya. Minusnya itu di sisi ini, yang belakang sini. Oke, nah ini berarti ini string pertama, terus ini string kedua, ketiga, ini baru keempat. Jadi satu kelompok 6 sel, satu kelompok 6 sel. Nah, ini 6 sel plus 1 polimer ya. 6 sel plus 1 polimer. Jadi baterai campur aduk ini. Nanti kita coba ngecas di sini aja ya. Kita ngecas di sini. Jadi yang dicas cuman di string ini aja. Nanti apakah string-string yang lain akan ikut naik tegangannya. Jadi nanti ini ada active balancer. Nanti ketika dia melakukan transfer energi antar string, dia akan, indikatornya akan nyala. Nah, kalau cukup gede arusnya dia akan nyala, tapi kalau arusnya kecil dia nggak akan nyala. Oke, nanti kita coba habis ini ya. Saya mau lepas ini dulu, konektor-konektornya ini. Nah, saya lepas, nanti saya ngecasnya di satu string ini aja. Nanti saya ngecasnya pakai ini TP 4056 yang udah dimodif, ditambahin heatsink. Nah, ini mau saya copot dulu, saya solder ke salah satu kabel ini ya, di sini. Nanti suplainya pakai micro USB. Nanti disuplai dari baterai pack saya yang 4S ini. Nah, ini lewat modul charger QC, USB QC ini. Otomatis nanti ya maksimal ya cuman 5 volt 1 ampere ya, sesuai speknya ini. Nanti sambil ngukur mAh nya kita pakai bantuannya sih. Oke, saya mau lanjut pretelin ini dulu, ngerakit semuanya ya. Nanti kita cas, udah, nanti nggak tahu mungkin besok kita cek apakah string-string yang lain bisa naik sampai seberapa sih. Nanti saya akan stop chargingnya sampai indikatornya ini biru ya, full. Terus nanti kita lihat yang udah masuk berapa mAh ya. Oke, sementara itu dulu. Oke, udah saya setup ini, cek dulu ininya, udah masuk ya. Outputnya 5, kelihatan ya, 5,25. Udah saya reset. Jadi ini baterainya, nah lihat, cek ulang ya, 10,1 masih M ya. Yang pertama 2,4, yang kedua 2,5, yang ketiga 2,5, yang keempat 2,6. Oke, nggak ada 3 volt.
udah saya rangkai ya, ini nggak kelihatan ya, gelap. Oke, udah saya rangkai, saya putar-putarnya ya. Udah saya rangkai. Ini minusnya ke sini, terus oke, plusnya udah saya solder ke situ, udah solder. Nah, terus kita coba, mari kita coba. Bentar, sorry. Biar nggak geser, jadi ganjel ini deh. Oke, udah saya hubungkan ke TP456, plus di plus, min di min, ikut di baterai B plus B min ya. Nah, oke, udah siap setupnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 0,08, berarti dia trickle charging karena baterainya di bawah 2,5. Oke. Ya, kelihatan ini balancernya mulai ini ya, indikatornya aktif. Oke, well, kita coba aja dia sampai fullnya berapa lama. Kayaknya lama banget kayaknya bakalnya. Saya setup bentar biar ngamatinya gampang. Nah, gini lebih gampang saya monitoringnya ntar. Oke. Udah mati lagi. Oh, nyala ternyata. Nah, jadi waktu di balancing si balancer ini akan meratakan tegangan ya. Jadi tadinya saya tembak itu string nomor 2 sih, mestinya 2 paling tinggi nih, 2,58. Ketiga 2,52, nah 4-nya. Oke, sambil kita tunggu aja entah kapan selesainya. See you. Ya, udah bisa masuk 1 ampere. Nggak kelihatan ya. 0,96 lah, saya anggapnya 1 ampere setelah 1 jam. Tadi ternyata koneksi micro USB nya itu kendor. Oke, kita lihat. Nah, indikator balancernya aktif dan tegangannya udah tembus di atas 3 deh kayaknya setiap selnya. Nah, kan. Oke, ini sudah hampir 24 jam ya. Hampir 24 jam, udah masuk 15 Ah ya. 15418 mAh ya. Oke. Tegangannya oke, semua sudah di hampir 15. Oke. Pertama 3,5. Oke, yang kedua 3,86, yang ketiga 3,7, yang keempat 3,7. Oke. Cocok, berarti emang karena diinjek di string nomor 2 ya, makanya tegangannya nomor 2 paling gede, terus dia dibagi oleh active balancer ke string-string lainnya sehingga tegangannya naik ya. Kemarin di bawah 3 volt, sekarang udah di atas 3 volt semua. Oke, karena 4S saya juga udah minim voltasenya ya, udah di bawah 3 volt semua ini 4S kan. Tadi aktif balancer yang 4S yang satunya ini nyala tadi. Oke lah, sedapatnya aja. Misalkan BMS nya ini protect, ya udah dilanjut lagi besok setelah dicas. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, udah nyentuh 97 jam ya. Ini nggak langsung continuous gitu, nggak. Jadi kadang saya cas, saya biarin kosong, cas kosong ya.
Dan di sini masih disuplai dari 4S ya ini. Oke, udah gak sesuai rencana awal. Rencana awal kan sampai si TP-nya nyala biru ya. Ini nggak nyala biru, udah kelamaan, no timingnya, udah durasinya terlalu lama, udah sampai 97 jam. Dan lagi angkanya udah 44.000 mAh ini ya, atau 44 Ah. Nah ini 4S ini dulu saya cek pakai litokala, terus di repacker itu per satu stringnya atau per satu serinya itu nggak sampai 9.000 mAh ya. Jadi ini udah jelas udah over, dalam artian proses ngecas 4S lewat 1S aja itu nggak efisien ya. Jadi dibantu active balancer aja itu nggak efisien. Kemudian kalau kita lihat tegangannya, kemarin startnya di bawah 3 semua, sekarang udah di atas 3,8, ada yang 3,7 ya. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya ngecas dengan satu string itu bisa. Terus active balancer meskipun 1,2 ampere kayak gini tetap dia membantu, dia memindahkan, sorry bentar. Jadi meskipun active balancer ini cuma 1,2 ampere, tapi dia terbukti bisa mentransfer energi dari yang sini tadi ya. Sini dia tinggi terus dilempar ke sebelah, sini ke sini. Bisa sih, tapi ya tadi nggak efisien ya. Jadi kalau misalkan ngecasnya normal, active balancer ini bermanfaat sekali. Dia pas baterai dikuras ataupun diisi, biasanya menjelang penuh atau menjelang habis itu dia akan baru bekerja, indikator baru nyala kayak gini. Ini berarti dia ada perpindahan energi dari 2 ke 3 atau 3 ke 2 ya. Tapi karena saya ngecas dari 2, berarti ini pasti dari 2 ke 3. Oke, sementara gitu dulu kesimpulannya, dia nggak perlu nunggu sampai full, udah kita akhiri sampai segini aja, udah cukup lama durasi percobaannya, juga angkanya udah menunjukkan over, jadi dia nggak efisien sekali. Oke, kesimpulannya sampai situ dulu.